mereka dalam segala hal. Catatan perjalanan mereka dalam petualangan itu menjadi catatan tak ternilai dalam pengembangan ilmu-ilmu modern. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan 5 sejarawan Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Rekan masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani role dengan kamu semuanya ya. Tapi nah, seperti biasa ya, kalau biasanya tuh dari tadi Una udah buka request ya. Nah, kali ini Una tutup dulu requestnya Erkan Rau karena kali ini untuk formasi pukul 8 malam ini kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Nah, seperti biasa di Rabu malam ya rekan Raf kita ada itu. Nah, dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita di malam hari ini ya. Ada Ibu Rahma Yasrah Dalimunte MPD. Kita sapa dulu ya rekan Raf. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi memang sebelum ini kita udah sempat bincang-bincang ya. Jadi agak canggung nih manggil ibu sebenarnya ya. Iya, karena ini udah masuk on airnya kan. Kalau tadi mah santai, tiba-tiba Gitu. resmi, jadi kita bingung kan. Iya benar banget sih. Tapi boleh gak di on air gini Una manggil Kak aja nih? Kakak aja lah, iya kakak aja. Ngapain dipanggil pucuk? Masih muda, nggak apa-apa. Oke, boleh banget. Oke, gimana nih kabarnya Kak di malam hari ini? Alhamdulillahirobbil alamin. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kira-kira nih kan kita masih dalam masa pandemi nih. Mungkin aktivitas kita itu udah berbeda banget nih daripada sebelum pandemi. Nah, bisa diceritakan sedikit Kak? Ini rekan Raw itu pada penasaran banget loh. Setiap ada yang datang pasti pengen ditanyain, pengen dikepoin tentang aktivitas sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ini aktivitas saya berarti ya? Iya benar. Aktivitas sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Sebenarnya sih ya, kalau sama saya tetap sama aja, ngajar gitu ya, ngajar di rumah, aktivitas di rumah, kemudian hanya berkurang di luar saja lah, karena ya memang secara peraturannya kita menjaga jarak dengan orang sekitar, sehingga kegiatan di luar rumah ya mau tidak mau ya harus dikurangin gitu ya. Kelamaan di rumah juga buat stres loh. Iya benar. Stres sekali sebenarnya. Jadi di rumah stres, kita keluar juga cuma beberapa jam terus balik lagi. Oke, iya benar sih. Udah juga gitu, keluar cuma kerja doang. Iya. Dan di rumah juga kita bosan ya, itu Benar, terus gitu. Pengen sesuatu yang baru tapi masih pandemi gitu ya, takut Iya. banget gitu. Oke deh Kak. Dan tema kita di malam hari ini adalah tantrum ya Kak. Iya, Oke. tantrum. Nah, jadi sebelum dijelaskan sedikit tentang tantrum ini, boleh dijelaskan dulu Kak, kenapa Kakak mengambil latar belakang ataupun tema kita di malam hari ini adalah tantrum? Oke, masyarakat yang saya lihat kebanyakan itu sering melihat tingkah laku dari anak tantrum. Tidak hanya sebenarnya tantrum ini ditujukan pada anak, tapi pada orang dewasa juga. Dan kebanyakan orang menganggap itu bukan tantrum, hanya saja luapan emosi yang meledak-ledak biasa dan itu normal. Padahal itu nggak normal. Jadi kenapa saya ambil ini? Ya kita sama-sama belajar lah. Tidak hanya saya, tapi orang-orang di luar sana juga belajar bahwa sebenarnya tantrum itu bukan hal yang baik dan itu merupakan luapan yang harusnya kita kontrol kan. Tantrum ini sebenarnya luapan emosi yang tidak terkontrol. Ada baiknya kita jadi ada baiknya kita, walaupun orang Batak kan terkenal sekali kan suara besar itu ya, dengan luapan emosi yang tidak terkontrol. Padahal normalnya dalam psikologi itu tidak bagus. Ada manusia normal itu kategorinya bisa dikatakan salah satunya adalah dapat mengontrol emosinya. Walaupun dia tidak suka dalam satu keadaan, dia harus bisa mengontrol emosinya. Bukan meletup-letup gitu ya. Nggak suka saya sama kamu gitu ya. Kamu itu ya nggak tahu malu ya begitu. Jadi ada keadaan di mana memang kita tidak suka keadaan itu, tapi bukan berarti kita harus menunjukkan emosi kita secara berlebihan. Iya benar. Oke, dan bisa dijelaskan juga Kak sedikit banyaknya tentang tantrum ini, karena memang Una sendiri juga masih belum paham ya. Jadi makanya tadi waktu Una tanya nih Kak, tema kita apa ya? Tantrum.
Aduh, apa ya sampai gitu memang. Bisa dijelaskan sedikit banyaknya dulu Kak? Oke, mungkin tantrum ini sangat jarang sekali didengarkan oleh masyarakat awam dan juga para pendengar setia radio Raw FM. Oke, saya sapa dulu lah ya. Iya boleh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia radio Raw FM? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan Allah berikan keselamatan. Dan hari ini saya mengangkat, kita akan berbicara tentang tantrum. Tantrum itu mungkin satu istilah yang jarang didengar dan juga jarang didapat oleh masyarakat awam, terutama khususnya para orang tua pendengar radio Raw FM. Nah, mungkin dari orang tua di luar sana banyak melihat anak-anaknya itu marah-marah, kemudian ketika dia marah dia menendang atau dia melempar sesuatu atau dia berteriak menendang, ada yang lebih parah membantingkan tubuhnya ke lantai atau ke tembok gitu ya. Nah, keadaan emosi yang tidak terkontrol tersebut itu disebut dengan tantrum. Yaitu tantrum. Nah, tantrum ini adalah emosi yang tidak terkontrol pada anak. Nah, banyak orang tua yang tidak tahu tentang tantrum ini ya, banyak, dan saya nggak bilang semua. Iya benar. Nah, karena tantrum ini dianggap normal gitu. Tantrum ini memang tidak selalu disandingkan dengan hal-hal negatif. Memang bisa dikategorikan, bisa juga disandingkan dengan hal positif seperti adanya rasa ingin mengungkapkan sesuatu pada anak yang tidak dimengertikan oleh orang tua, mengungkapkan pendapat contohnya, sehingga anak ingin mandiri gitu ya. Tapi dia karena orang tua tidak mengerti apa yang ingin dikatakan anak, jadi si anaknya bersikeras ingin mengatakan apa yang dikatakan. Nah, tantrum ini sendiri biasanya normalnya itu terjadi pada anak umur 1-3 tahun. Tetapi ketika orang tua tidak dapat mengatasi anak pada usia 1-3 tahun dengan 1-3 tahun itu dengan perilaku tantrumnya, maka akan berlanjut di umur 5-6 tahun. Nah, kalau tidak tepat lagi penanganannya, maka akan berlanjut hingga anak tersebut dewasa. Nah, jadi tantrum ini sendiri kalau dia tidak ditangani ketika anak masih kecil akan dibawa sampai dewasa, sehingga adalah orang dewasa yang masih melakukan tantrum, ya kan? Kalau ada anak marah contohnya, kemudian anaknya marah, dia bukan menenangkan si anak, tetapi malah memarahi anak balik. Iya. Ya, jadi tantrum dilawan dengan tantrum. Nah, sementara anak tersebut pada jika dia berada di lingkungan orang tua atau orang dewasa itu cenderung mengkopi tingkah laku orang tua. Nah, kalaulah dia ditangani dengan emosi juga, dengan tantrum juga, maka anak akan mengatakan pada dirinya, baiklah, beginilah cara menangani orang-orang yang kalau tantrum, yang kalau melempar-lempar, yang kalau menendang-dendang, maka harus dilempar balik, atau dibentak balik, atau dipukul balik lah ya. Nah, jadi orang dewasa yang kadang menganggap bahwa tantrum ini hal biasa gitu ya, maka akan mengabaikannya, sehingga pola pengasuhan ini akan terulang kembali pada anak anak yang tantrum tadi. Itu dia. Iya Kak, kemudian faktor pemicu dari tantrum ini apa kira-kira? Oke, kalau dia anak, maka kita akan ambil beberapa teori dari Abraham Maslow. Jadi ada anak ketika dia tidak mendapatkan kebutuhan makanan serta minuman tidak mencukupi, maka dia akan mulai tantrum. Ya, jadi kalau dia bilang makan gitu ya, jadi ibunya mengabaikan makan ya, makin kencang kan ya. Terus ibunya masih mengabaikan makan gitu kan, semakin lama yang semakin meledak gitu ya. Kemudian masuk lagi ke kebutuhan rasa kasih sayang. Nah, biasanya ibu-ibu yang saya lihat, ini yang saya lihat loh, jadi itu cenderung bermain gadget. Iya. Ya, jadi perhatian kepada anak itu sangat-sangat kurang sekali. Nah, anak dengan kekurangan kasih sayang juga bisa mengalami tantrum. Nah, yang ketiga itu rasa aman. Nah, anak yang menganggap bahwa dia ini sedang ketakutan dan dia butuh perlindungan dari orang dewasa, terutama pada orang tuanya. Kemudian orang tuanya tidak memenuhinya dan malah mengatakan apa sih gitu ya. Iya, benar. Kan suka ngamuk kan ya.
Kemudian anak akan mulai tantrum bahwa dia memang tidak dapat rasa aman dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang keempat itu rasa cinta. Nah, kalau cinta beda ya kasih sayang dengan cinta. Iya benar. Nah, kalau cinta pun tidak diberikan orang tua, ini juga dapat memberikan pemicu anak bisa menjadi tantrum. Ya, sebagian orang tua ya walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya ya silakan aja gitu. Tapi waktu untuk berkomunikasi dengan anak, bermain dengan anak, menghabiskan waktu dengan anak itu sangat penting sekali untuk perkembangan kognitif anak dan emosional anak. Oke, kemudian tadi yang udah dengarkan juga, tantrum ini merupakan meluapkan emosi yang tidak terkontrol ya Kak. Contohnya ya marah-marah, kemudian mungkin menyakiti dirinya sendiri dengan Nah, jadi begini Kak, apalagi kan ada sebagian orang tua nih yang gak sadar bahwasanya terkadang anaknya udah terkena tantrum nih, dan orang dewasa juga terkadang dia nggak sadar dia masih melakukan tantrum gitu ya kan Kak. Jadi sebenarnya apa tanda-tanda kalau misalnya kita itu udah terkena tantrum? Kamu nggak bisa orang dengan tanda-tanda orang yang tidak bisa mengendalikan orang-orang yang terkena tantrum biasanya dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, nggak bisa kontrol emosinya. Kemudian dia juga suka iri pada orang lain. Ya, dia iri nih sama orang lain. Terus dia kan ngamuk-ngamuk nggak jelas kan ya. Itu juga dapat memicu tantrum juga. Itu salah satu cirinya juga kalau dia mulai iri-irian gitu ya. Kemudian dia tidak suka, curigaan gitu kan. Ya, salah satu tandanya juga dia mulai tantrum. Apalagi dia tidak mau mendengarkan apa yang kamu buat. Ini contohnya nih ya. Kamu bilang, ini loh Kak buktinya begini gitu kamu bilang. Iya. Terus dia bilang, saya nggak percaya. Dia bilang, pokoknya kamu salah gitu kan. Ya udah, nanti kalau kamu bilang kamu pelan aja ngomongnya, tapi dia tetap marah-marah, meledak gitu kan. Ya udah, nggak usah kamu ladenin, karena memang tipe orang yang tantrum ini bukan untuk diladenin, tapi untuk didiamkan sampai dia tenang, karena tantrum ini memang tidak bisa mengontrol emosinya. Iya, benar-benar. Jadi semakin kita lawan ya semakin dia meledak. Jadi semakin kita diam, kita abaikan, dia akan diam sendiri. Jadi kalau untuk pada anak sendiri nih Kak, terkadang kan kita nggak tahu nih, apalagi anak-anak, kita hanya mengira bahwasanya ya kan masih anak-anak gitu, karena pemikiran kita yang anak-anak ini kita nggak tahu nih bahwasanya dia udah terkena tantrum. Apakah ciri-ciri itu tadi sama dengan orang yang dewasa? Kalau anak-anak ya jelas Kak, kalau dia sudah mulai membentak, teriak lah ya, mulai teriak, membentak, mencaci orang tua, memukul orang tua, itu sudah tanda-tanda tantrum sebenarnya. Jadi semakin kita biarkan dia memukul kita, ya dia akan terbiasa. Contoh dia mau minta coklat contohnya. Nah, orang tua tidak bisa memberikan coklat karena takut giginya rusak ya. Nah, kemudian anak tetap minta coklat, dipukul ibunya, dibiarin sama ibunya, itu salah sebenarnya. Nah, itu yang akan menyebabkan anak terus mengalami tantrum sampai umurnya 5 tahun, 6 tahun, kemudian sampai dewasa. Nah, anak biasanya akan menggunakan sistem pertahanannya tersebut untuk meminta kembali apa yang dia inginkan sama orang tua kan. Kalau nggak ditangani ya berlanjut sampai dia dewasa. Itu yang sebenarnya orang nggak sadar. Iya benar. Jadi kalau bisa dibilang tantrum ini sebenarnya itu batasan usianya nggak ada gitu. Nggak ada. Selama dia tidak ditangani, itu bisa jadi semakin tua gitu. Nah, inilah nanti yang menurut pendapat saya itu bisa jadi orang-orang toksik loh. Oh. Ya, ini bisa jadi toksik loh, tahu ya toksik ya. Jadi semakin kita bergaul dengan mereka dan kita mengatakan apa yang benar, tapi mereka menolak. Bukan karena kita benar, bukan, tapi karena memang emosi mereka tidak kontrol dan menganggap harga diri mereka itu udah jatuh dan tidak peduli apapun yang terjadi. Ini bisa dikatakan mereka akan mulai meracuni cara berpikir kita. Gitu. Oh. Iya, mereka akan mulai mengubah. Ini loh seharusnya, tapi memang kebenarannya ada di versi kita gitu. Iya benar. Tapi karena memang mereka sangat toksik dan mereka itu memang sangat tantrum, kita menganggap iya mungkin mereka benar. Buktinya mereka tantrum gitu ya. Dan faktanya nggak begitu. Dan secara nggak sadar kita juga nggak tahu kalau begitu. Iya, makanya saya sangat tertarik sekali membuat tantrum. Karena banyak sekali anak-anak yang tantrum itu dibiarkan sama orang tuanya, dan saya menganggap bahwa itu masalah besar karena nanti ketika si anak tidak dapat menangani situasinya, ini kan salah satu penyebab salah satu penyebab tantrum tadi,
salah satu penyebab tantrum tadi untuk orang dewasa adalah dia tidak bisa menangani situasi yang dia tidak sukai. Iya, benar. Nah, karena dia tidak bisa menangani situasi yang tidak dia sukai, maka dia mulai tantrum, mulai dia marah-marah nggak jelas. Nah, ditambah lagi memang dia gampang stres. Nah, anak dengan orang tua yang toksik tadi, yang salah satu otoriter tadi, itu akan membuat anak gampang stres. Ketika dia besar pun gampang stres, ya gampang menyerah gitu. Kalau orang tua akan menyalahkan anak sebenarnya, kok itu aja menyerah gitu. Tapi sebenarnya orang tertoksik tadi sebenarnya yang membuat anak tadi menyerah, gampang menyerah dan stres. Nah, stres adalah salah satu pemicu orang dewasa melakukan tantrum, karena stres itu sendiri menyebabkan tidak sehatnya mental seseorang. Iya. Oke, jadi Una juga udah mengerti nih kenapa tantrum ini menjadi topik yang menarik. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya Kak. Iya. Aduh, Saya orang lihat- dewasa makin banyak banget yang kelihatan tantrum. Iya, dan saya lihat loh di Mahkamah Agung di Pengadilan Agama itu Iya. Bandung, saya lihat di TV itu banyak orang yang bercerai Iya, loh. benar banget, benar. Gara-gara COVID ini kan ya. Itu kan ledakan emosinya tuh, ya maksud saya, ya memang emosi itu wajar, itu kan normal, manusia kan selalu ada Iya, emosi benar, Kak. marah. Cuman kalau dia tidak bisa dikontrol malah memberikan musibah kan. Iya, benar banget. Wah, nah rekan Ra, udah pembahasan kita udah menarik banget ini ya. Terutama mungkin untuk rekan Roy yang merasa nih dirinya udah termasuk tantrum apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya, rasanya pengen marah aja tiba-tiba nggak tahu kenapa ya. Semua serba salah jadinya. Iya, Nah, jadi kita break dulu sebentar, nanti kita bakal kembali dengan pembahasan yang lebih menarik banget nih seputar tantrum. So stay tune terus on 105 Pro FM, your lifestyle. Rekan Ra 105 FM Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Ra masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita di malam hari ini ada Kak Rahmaya Serah dari Munte MPD. Dan masih tentunya dalam topik pembahasan kita adalah tantrum. Nah, tadi sedikit banyaknya udah dijelasin ya rekan Ra tantrum itu gimana. Dan mengingat hingga masa pandemi COVID-19 ya, tantrum ini kayaknya makin banyak banget nih berkembang. Iya benar. Karena memang ya sebelumnya orang itu udah terbiasa keluar, berkomunikasi dengan orang luar, kemudian ya melakukan perjalanan singkat keluar gitu ya, tidak di rumah. Ini malah cenderung banyak di rumah gitu. Kemudian banyak peraturan yang harus diikuti oleh orang-orang gitu kalau dia ingin keluar. Nah, kenapa mereka juga mulai tantrum? Karena mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi dan mereka tidak terbiasa. Jadi ada baiknya kita harus menerima keadaan tersebut untuk menenangkan diri. Kemudian kita bersabarlah, karena memang itu adalah salah satu solusi yang paling akurat lah menurut saya. Oke, kemudian nih Kak, nah akibat karena banyaknya tantrum tadi kan, nah jadi ada kata-kata yang keluar efek dari rumah aja nih, efek di rumah aja, efek nggak kemana-mana, itu benar gak sih Kak atau gimana kalau kita lihat? Iya. Jadi kalau kamu di rumah aja, artinya yang kamu komunikasikan itu ya itu aja. Makan apa, bersihin rumah, kemudian baju, kemudian kamu lihat hanya internet, update terbaru, kemudian kamu mulai suntuk ketika jaringan lelet, atau kamu mulai suntuk ketika paket kamu habis gitu ya, kayak hanya segitu saja. Sementara ya otak tadi kan butuh makan. Dia makanannya kan ilmu. Iya, Nah, benar. kalau kita sharingnya hanya sebatas makan apa hari ini, baju apa yang akan dikenakan, kemudian pakai saya habis dan lain sebagainya, itu tidak akan membuat otak kita makan gitu. Jadi ada baiknya kita mencari orang-orang yang memang kita bisa kita berbagi ilmu gitu. Nah, kalau kita hanya berbagi tentang makanan, susah. Pantes aja ya Kak. Iya, Apalagi kalau dilihat ibu-ibu ya, aduh stres banget ngadepin anaknya di rumah nggak mau belajar. Iya, ya kayak mana? Ya anak tuh di rumah kalau dikasih pilihan, apakah mereka dikasih buku, apakah kita kasih mana yang akan mereka pilih, buku atau TV atau gadget ya, TV atau gadget lah, buku, saingannya gadget dan TV, mana yang akan mereka pilih? Jelaslah TV atau gadget, benar. nggak mungkin buku lah. Jadi disinilah seharusnya kesempatan orang tua yang ada di rumah atau ibu rumah tangga itu membuat pelajaran anak semakin menarik, semakin menarik. Atau kita bisa membuat permainan-permainan seperti apa, kalau dulu itu saya bilang pada masa saya, apa namanya itu, main apa yang gini loh, ada bulat-bulatan banyak 12 terus kita isi batu di dalamnya, Congklak bukan? congklak. Oh. Congklak. Nah itu kita bisa main
berhitung di situ kan. Berapakah jumlah di sini kalau ditambahkan 2 gitu kan. Atau kita bisa belajar bahasa juga dari tumbuhan. Kita ajak main di luar, kemudian kita bilang ini bahasa apanya apa gitu contohnya kan. Kemudian kita bawa akar ini fungsinya apa kan, kita bisa sambil belajar. Makanya di Bandung itu banyak sekali sekolah alam namanya, karena mereka langsung belajar di alam, pakai sistem pendidikan alam. Karena ya anak-anak nggak akan bosan gimana juga megang serangga gitu kan. Ini mamalia gini contohnya kan ya. Nah yang ini vertebrata, mereka langsung lihat bendanya langsung, yang hidup langsung ya jelas lah kita ingat. Mana yang mereka pilih, melihat ular atau melihat gadget? Lihat gadget dong. Belum tentu. Kalau ada ular kan mereka jarang melihat ular. Iya. Kayak kakak lah sekarang lagi melihat videonya Lee Min Ho contohnya. Terus ada ular di sana besar. Mana yang lebih buat penasaran, Lee Min Ho apa ular? Ular pasti. Ular, sama kayak anak-anak. Tapi kalau dikasih buku yang dia hanya tulisan semua, masih melihat sampul awalnya aja udah buat pusing gitu. Belum lagi kalimat-kalimat yang harus dibaca gitu. Terus dibuat saingannya gadget sama TV. Yang milih gadget sama TV yang ada gerak-gerakannya, ada suaranya, warna-warni kan lebih menyenangkan dibandingkan buku yang hanya kalimat. Iya benar. Apalagi anaknya. Don't stay